Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Chori 2. Film yang dirilis tahun 2025 ini berkisah tentang perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan putrinya yang akan dinikahi dengan kakek buyut berusia 100 tahun demi sebuah ritual adat di desa terlarang. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Di alur cerita film Chori yang pertama, wanita bernama Saksi hamil tua dan dia dibawa ke sebuah rumah terpencil di tengah-tengah kebun tebu. Di sana, Saksi akan dibunuh dan bayi dalam kandungannya akan dijadikan tumbal supaya warga desa bisa mendapatkan kesuburan dan kemakmuran. Ternyata, Rajbir, suami Saksi, adalah pemuda yang berasal dari desa tersebut. Dia menikah hanya untuk mendapatkan putri yang dikandung oleh Saksi. Jika Rajbir bisa membunuh Saksi dan bayinya, maka dia akan diterima kembali ke dalam komunitas di desa itu. Tetapi sayang, Saksi berhasil kabur dari kebun tebu dan dia membunuh Rajbir dan orang-orang yang ingin mencelakai dirinya, termasuk keluarga Rajbir. Di film Chori yang pertama ini, mayat Rajbir menghilang. Itu artinya dia belum benar-benar mati. Oke Gelovers, kita lanjut ke alur cerita film Chori yang kedua. 7 tahun setelah kejadian tersebut, sekarang Saksi punya anak bernama Isani. Anak inilah yang dilahirkan Saksi di desa Kebun Tebu. Saat ini Saksi menikah lagi dengan seorang polisi bernama Samar. Keluarga Saksi sangat bahagia meskipun mereka punya anak gadis yang unik. Isani tidak bisa terkena cahaya matahari secara langsung. Kulitnya akan melepuh dan terbakar. Dia selalu menggunakan masker atau pelindung wajah ketika beraktivitas di luar ruangan. Suatu hari, Isani menghilang. Ibunya Saksi sangat khawatir. Dia mencari ke setiap sudut rumahnya, tetapi tidak pernah menemukan Isani. Saksi kemudian lapor polisi dan dimulailah pencarian. Berdasarkan rekaman kamera CCTV dan jejak yang ditinggalkan pelaku, polisi menyimpulkan bahwa Isani diculik dan dibawa ke sebuah desa yang terletak di tengah-tengah kebun tebu. Polisi bahkan menemukan secari kain milik Isani di kebun tebu itu. Mengetahui jejak putrinya, Saksi segera ke sana. Dia ditemani oleh suaminya Samar. Ketika masuk ke dalam, Saksi terpisah dengan Samar dan dia justru diculik warga desa dan disembunyikan ke dalam ruangan bawah tanah. Samar yang kehilangan istri dan anaknya sekarang meminta bantuan polisi untuk memeriksa kebun tebu. Tetapi polisi tidak mau melakukannya karena mereka harus menunggu komando dari atasan. Samar juga seorang polisi. Dia tidak bisa menunggu lama karena keselamatan keluarganya jauh lebih penting daripada protokol kepolisian. Karena itulah, Samar terpaksa masuk sendirian ke dalam kebun tebu tersebut. Isani dijadikan tumbal dari ritual adat desa Kebun Tebu. Dia akan menikah dengan sesepuh desa dalam waktu 3 hari mendatang. Sesepuh desa ini berusia 100 tahun dan dia adalah pendiri desa Kebun Tebu. Pernikahan ini dilakukan sebagai bentuk ritual adat di desa tersebut dengan tujuan agar sesepuh bisa bertahan hidup dan desa juga akan diberikan hujan karena selama 1 tahun terakhir desa itu dilanda kekeringan. Masalahnya adalah semua gadis di bawah umur yang dinikahkan dengan sesepuh akan meninggal dan mereka tidak bisa bertahan lama. Isani diculik bukan tanpa alasan. Dia adalah gadis pilihan. Menurut ramalan, gadis yang kulitnya melepuh ketika terpapar sinar matahari akan menjadi gadis pembawa berkah bagi desa. Orang yang menculik Isani adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Rajbir. Pria ini sengaja melakukan itu supaya dia bisa diterima oleh komunitas desa tersebut. Selama tinggal di kota, Rajbir dianggap telah mengabaikan adat istiadat dan ritual desa sehingga dia tidak layak kembali ke kampung halamannya. Untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi warga desa Kebun Tebu, maka Rajbir harus mengorbankan putrinya. Selain itu, untuk balas dendam kepada Saksi, karena di film sebelumnya, Saksi membunuh anggota keluarga Rajbir demi menyelamatkan bayinya.
Isani dan ibunya diletakkan di ruangan bawah tanah yang terpisah. Isani didatangi oleh seorang anak laki-laki bernama Salin. Dia membawa makanan, tetapi Isani tidak mau makan. Isani hanya ingin bertemu dengan ibunya. Salin bilang Isani tidak bisa bertemu ibunya saat ini karena dilarang oleh Dasima, wanita yang menjadi pelayan abdi sesepuh di desa itu. Dasima sangat pemarah dan dia punya kekuatan mistis yang membuat semua orang takut kepadanya. Salin sebenarnya ditugaskan menjaga Isani agar dia tidak kabur dan makanannya terjaga. Perlahan, Salin merasa simpati kepada Isani. Sementara itu, di ruangan terpisah, ibu Isani terkurung dan mencoba keluar. Dia meraih pintu, tetapi pintunya terkunci. Seorang wanita muncul dan dia adalah Dasima. Dari ucapan Dasima, diketahui jika Isani adalah putri yang spesial dan dia harus dikorbankan untuk ritual supaya desa itu diberikan keberkahan dan kemakmuran. Setelah berkata demikian, wujud Dasima berubah menjadi menyeramkan. Ratsbir bertemu dengan kepala desa yang bernama Tahu. Dia meminta Pak Kades agar menerimanya kembali dalam komunitas di desa itu. Pak Kades bilang agar bisa diterima, Ratsbir harus menyerahkan putrinya Isani kepada sesepuh desa yang bernama Pradan. Pria ini berumur 100 tahun dan menjadi orang tertua di desa itu. Sesuai tradisi, seorang anak gadis harus dinikahkan oleh Pradan supaya desa mereka diberikan kemakmuran. Tidak hanya menyerahkan Isani menjadi pengantin, Tahu si kepala desa juga meminta Ratsbir membunuh istrinya dan membawa mayatnya ke sesepuh Pradan sebagai bentuk pengabdian. Hanya dengan melakukan dua syarat itu, maka Ratsbir akan mendapatkan kembali haknya sebagai warga desa. Ratsbir siap mematuhi kehendak Pak Kades. Isani tidak mau minum sup yang diberikan oleh Salin. Dia ingin pulang dan bertemu dengan ibunya. Salin terus membujuk. Jika Isani tidak mau minum, maka dia akan dimarahi oleh Nyonya Dasima. Dasima adalah pelayan yang menjadi penghubung antara sesepuh Pradan dengan warga desa, karena Pradan tidak pernah keluar dari kamarnya. Tidak seorang pun pernah melihat wajah aslinya, kecuali Dasima. Dasima adalah perempuan desa yang sakti. Dia bisa menggerakkan roh gaib untuk menyerang orang-orang yang berani menentang dirinya. Tidak lama kemudian, Nyonya Dasima muncul dan dia memaksa Isani untuk meminum ramuan yang telah dibuatnya. Isani tidak punya pilihan. Anak kecil itu ketakutan. Setelahnya, Dasima keluar dari ruangan dan dia menuju ke suatu tempat yang menyediakan tetesan darah. Dasima memungut tetesan darah tersebut. Dia memulai ritual memberikan sesajen untuk sesepuh Pradan. Pintu yang terbuat dari batu terbuka dan Dasima masuk ke dalam ruangan itu. Dasima mulai berbicara kepada Pradan. Dia mengatakan bahwa gadis kecil itu sudah meminum supnya dan dalam waktu dekat Isani akan segera menjadi gadis dewasa yang siap menikah. Dasima kemudian memberikan Pradan tetesan darah dan pria tua itu kembali bertenaga. Saksi mendengar suara putrinya Isani. Dia membobol pintu yang memenjarakan dirinya. Saksi berjalan mengitari lorong yang gelap. Beruntung, dia menemukan senter. Saksi kemudian menyalakannya dan kembali menyusuri lorong-lorong gelap mengikuti arah suara Isani yang terus memanggilnya. Seketika suara itu menghilang. Dia mulai ketakutan. Ruangan itu dipenuhi oleh banyak lorong gelap dan ada benda-benda aneh yang tidak ia pahami. Saksi memanggil Isani berulang kali, tetapi putrinya itu tidak pernah menjawab. Saksi tidak mau menyerah. Dia terus mencari dan seketika terdengar suara. Saksi menerobos masuk ke lorong yang penuh dengan tali temali. Tempat itu seperti ruangan pemujaan. Dia kembali memanggil tetapi suara putrinya kemudian menghilang. Tiba-tiba muncul sekelebat bayangan yang hilang di balik lorong. Tisu! Isani dijaga oleh anak laki-laki bernama Shalin. Mendadak muncul beberapa anak laki-laki lain yang mengganggu Isani dan Salin. Mereka memukulnya. Shalin mengejar untuk membalas. Dia meninggalkan Isani sendirian. Isani ketakutan dan dia mulai mencari Salin. Dia melihat bayangan ibunya. Isani berteriak memanggil ibunya. Tetapi sebaliknya, saksi justru melihat Isani dari sudut yang berbeda. Mereka saling mengejar, namun tidak kunjung bertemu. Lorong itu mirip labirin yang membingungkan.
Ishani terus mencari dan dia bertemu dengan 3 anak perempuan. Anak itu menjauh ketika dikejar. Sementara ibu Ishani, dia melihat putrinya mendekat dan ketika mereka akan berpelukan, ada cahaya matahari yang mendadak masuk ke dalam ruangan, menerobos ruang gelap tersebut. Ishani berubah menjadi anak kecil dengan badan memerah dan mata menghitam. Saksi ketakutan dan dia segera melepaskan pelukannya itu. Dan di saat itulah, anak kecil itu berlari menghilang, mengikuti jejak 2 teman yang lain. Sementara Ishani, dia melihat 3 anak kecil. Mereka mengajak Ishani keluar dan di sana ada cahaya matahari. Ishani tidak mau, dia takut dengan cahaya. Tetapi 3 anak kecil itu bilang, ibu Ishani ada di luar dan dia menunggunya. Ishani terpaksa memaksa dirinya keluar dan dia terpapar cahaya matahari. Kulitnya terbakar tetapi dia tidak peduli. Semua itu Ishani lakukan demi ibunya. Dan ternyata pintu keluar berada di sumur tua yang terletak di tengah kebun tebu. Dasar sumur itu kering dan di sanalah tempat ritual pengorbanan untuk warga desa. Dasima memeriksa Ishani dan dia tidak menemukannya. Dasima menggunakan kekuatan magis dan dia pada akhirnya tahu di mana posisi Ishani. Dasima segera keluar dari terowongan dan menyelamatkan Ishani. Ternyata Dasima juga tidak boleh terkena cahaya matahari. Kulitnya melepuh sama seperti kulit Ishani. Dasima memaksakan diri untuk menyelamatkan Ishani. Dia secepatnya membawa masuk Ishani dan membuat herbal untuk mengobati luka di kulit Ishani yang melepuh akibat terpapar sinar matahari. Dasima mengobati Ishani. Dia memaksanya meminum herbal. Tidak lama kemudian, Tahu si kepala desa muncul. Tahu meragukan kemampuan Dasima karena selama ini Dasima sudah mengorbankan nyawa 3 gadis. Tetapi dia tetap saja gagal menyembuhkan Pradan dan desa itu tetap saja dilanda kekeringan parah. Kepala desa butuh kepastian apakah gadis kecil itu akan menjadi korban sesembahan yang ampuh atau tidak. Dasima mencoba menenangkan Tahu. Kali ini dia yakin jika Ishani adalah gadis yang terbaik. Dia punya kelainan yang sama persis seperti Dasima dan juga Pradan, yaitu tidak bisa terkena cahaya matahari. Lagi pula, Dasima adalah istri Pradan, jadi dia akan memberikan yang terbaik untuk kesembuhan suaminya. Samar masuk ke dalam kebun tebu. Dia pergi sendirian, sementara temannya mencari bantuan polisi yang lain. Samar pada akhirnya menemukan sumur di tengah kebun tebu. Samar masuk ke dalam sumur dan menemukan ruang rahasia. Sementara Ishani, dia didatangi oleh Dasima. Wanita itu membawa ramuan. Ishani mengaku takut kepada Dasima karena Dasima adalah wanita yang jahat yang kerjaannya menipu anak-anak. Dasima membantah. Dia mengaku jika dirinya orang baik dan tidak suka berbohong. Nah, karena Dasima mengaku dirinya baik, Ishani meminta bukti. Dasima diminta Ishani untuk mendongeng karena ibu Ishani sering bercerita sebelum Ishani tidur. Dasima terpaksa menuruti keinginan Ishani. Dia mulai dekat dengan gadis kecil itu dan perlahan Ishani juga percaya kepada Dasima. Sementara saksi, dia berhalusinasi melihat banyak ibu-ibu yang sedih karena anaknya dikorbankan oleh Dasima. Ibu-ibu warga desa Kebun Tebu ini meminta bantuan saksi supaya membebaskan putri mereka. Setelah itu, saksi melihat ibu-ibu itu tewas dengan cara yang mengenaskan. Tidak lama kemudian, mereka menghilang. Saksi kemudian berjalan mengitari lorong. Dia melihat seorang wanita dibunuh oleh suaminya Ratsbir. Wanita itu bernama Rani, dan dia adalah istri ketiga Ratsbir sebelum Ratsbir menikah dengan saksi. Ternyata, semua yang dilihat oleh saksi adalah hal yang pernah terjadi di tempat itu. Saksi berusaha memanggil Ratsbir, tetapi Ratsbir suaminya tidak bisa mendengar dan melihat saksi. Setelah itu, Ratsbir menghilang. Ishani sakit perut dan dia menangis. Shalin yang bertugas menjaga segera lapor kepada Dasima. Menurut Dasima, Ishani sudah menjadi seorang gadis dewasa karena saat itu dia ternyata mengalami menstruasi dan itu artinya Ishani siap untuk dinikahkan dengan sesepuh Pradan. फिर भागी तू? क्या सोच के भागी थी? बच जागी? हाँ? रानी को मारा तूने? Saksi kembali melihat Ratsbir dan kali ini bukan halusinasi. Dia meminta mantan suaminya itu menghentikan pengorbanan terhadap putrinya. Ratsbir tidak mau. Ratsbir hanya ingin kembali diterima warga desa sebagai bagian dari komunitas. Makanya dia memberikan pengorbanan supaya bisa menyelamatkan desa dari kekeringan. Lagi pula, Ratsbir dari awal menikah dengan saksi, tujuannya agar mengorbankan anak perempuannya ketika saksi melahirkan putrinya. Dengan demikian, Ratsbir akan dianggap sebagai pahlawan. Setelah itu, Ratsbir memukul saksi.
Saksi terbangun dari pingsan. Dia mendengar suara putrinya. Ternyata itu hanyalah halusinasi. Tetapi suara itulah yang memberikan kekuatan untuk bangkit. Wajahnya penuh luka akibat cambuk suaminya. Saksi berjalan tertatih-tatih. Di saat itulah Dasima muncul. Dia bilang jika Isani sudah menjadi gadis remaja karena dia sudah datang bulan. Saksi tidak percaya. Bagaimana bisa? Hal itu bisa terjadi kepada putrinya karena Isani baru berusia 7 tahun. Ternyata semua itu terjadi akibat efek dari ramuan yang diberikan oleh Dasima. Dasima masuk ke dalam ruangan Pradhan. Dia memberikan darah menstruasi Isani kepada makhluk tersebut. Setelah merasakan darahnya, Pradhan setuju jika Isani akan dijadikan istrinya. Saksi tersadar dari pingsannya. Dia merangkak keluar, kemudian terjatuh di dasar sumur. Saksi berhalusinasi, seolah-olah dia tenggelam dan di dasar sumur, dia melihat banyak mayat perempuan. Saksi berenang ke permukaan dan di sana bermunculan para wanita korban pembunuhan di desa itu. Salah satu korbannya adalah istri Ratsbir yang bernama Rani. Sementara itu, Isani keluar dari kamar bersama dengan Shalin. Isani bilang dia rindu ibunya. Shalin merasa iba. Mereka berdua saling curhat. Dari curhatan itu, diketahui jika ibu Shalin meninggal dunia setelah melahirkan 2 anak kembar. Kembaran Shalin perempuan dan dia tewas setelah dijadikan pengantin bagi sesepuh Pradhan. Shalin tidak mau Isani mengalami nasib yang sama seperti saudara kembarnya. Dia berniat membantu Isani bertemu dengan ibunya, tetapi mendadak Dasima muncul. Shalin mendengar percakapan Pak Kades dan Ratsbir. Pak Kades marah ketika mengetahui jika Ratsbir memukul saksi dan sekarang saksi menghilang. Pak Kades memaksa Ratsbir untuk menemukan wanita itu hidup ataupun mati. Dia harus dibunuh karena melanggar adat istiadat mereka. Shalin semakin iba dengan nasib Isani. Dia segera mencari saksi. Shalin ingin mengeluarkan Isani dan ibunya dari tempat itu dengan selamat. Shalin masuk ke dalam terowongan. Di sana dia dicegat oleh Samar. Polisi yang satu ini mengancam akan membunuhnya jika Shalin tidak memberitahu di mana Isani dan istrinya. Shalin menjelaskan bahwa Isani akan dikorbankan untuk Pradhan, manusia prasejarah yang menjadi pendiri suku mereka. Pradhan tidak bisa keluar dari terowongan karena kulitnya akan terbakar cahaya matahari. Dia harus dinikahkan dengan perawan yang memiliki genetik yang sama dengan dirinya, yaitu tidak boleh terpapar cahaya matahari. Dan kebetulan Isani memiliki genetik seperti itu. Menurut Shalin, Isani akan mati karena selama ini semua gadis yang menikah dengan Pradhan pasti mati. Jika Isani tidak mati, maka Pradhan akan mendapatkan kekuatannya dan dia bisa hidup kembali tanpa takut terbakar sinar matahari. Setelah itu, Shalin menuntun Samar untuk menemukan istrinya. Dasima membawa Isani menemui Pradhan. Gadis kecil itu diminta untuk masuk ke dalam tandu dan mengikuti ritual pernikahan. Isani tidak mau karena dia baru saja melihat 3 hantu anak kecil di dalam tandu. Isani dan ibunya memang keturunan indigo. Mereka bisa melihat dunia gaib. Dasima meyakinkan Isani bahwa tandunya aman dan tidak ada siapapun di sana. Setelah Isani masuk, dia diarak menuju ke tempat ritual. Di sana warga sudah berkumpul. Isani dibawa ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Pradhan. Ternyata ada 3 sumur tua yang terdapat di dalam kebun tebu. Setiap sumur letaknya terpisah agak jauh dan ditutupi oleh lebatnya batang tebu. Di sumur yang lain, Ratsbir berhasil menemukan tubuh saksi yang berada di dasar sumur yang kering. Sesuai perintah dari Pak Kades, Ratsbir harus membawa saksi di hadapan Pradhan dalam keadaan hidup ataupun mati. Pradhan ingin saksi menjadi bagian dari ritual pernikahannya. Ratsbir mengikat tangan saksi dan menyeretnya. Dia mengira istrinya itu sudah tewas. Ternyata saksi masih hidup. Dia tersadar dan menarik tali yang membuat Ratsbir terjatuh. Ratsbir berjibaku dengan saksi. Dia menendang saksi, tetapi istrinya itu justru mematahkan kaki Ratsbir. Sekarang giliran saksi yang mengambil cambuk dan mulai menyiksa mantan suaminya tersebut. Ratsbir akhirnya tewas di tangan saksi. Seketika, ada bayangan Rani dan korban lainnya yang muncul seakan berterima kasih kepada saksi. Samar datang bersama Shalin.
mereka mengeluarkan saksi dari sumur. Setelah itu, mereka bergegas ke sumur yang lain untuk mencari Ishani. Sementara itu, sekelompok warga berkumpul dan mereka siap melakukan ritual pernikahan Pradhan dengan Ishani. Tiba-tiba, anak kecil berteriak dan mengatakan ada polisi yang datang ke desa mereka. Warga ketakutan dan mereka keluar dari sumur. Samar meminta Saksi dan Salin mencari Ishani. Sementara Samar, dia bertarung dengan Pak Kades dan anak buahnya. Salin membawa Saksi menuju sumur yang lain, jauh dari keramaian. Di sana hanya ada Ishani dan beberapa perempuan desa yang menunggu dengan wajah tegang. Dasima memberikan isyarat halus. Perempuan-perempuan desa itu saling pandang sejenak, lalu keluar satu persatu, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Kini yang tersisa hanyalah Dasima dan Ishani. Pintu kamar Pradhan terbuka dengan aura gelap yang mencekam. Dasima menatap Ishani dan berkata, "Masuklah." Ishani menunduk. "Aku takut, temani aku," pintanya dengan suara bergetar. Dasima mengangguk dan menggenggam tangan Ishani. Lalu mereka berjalan perlahan menuju ke pintu kamar. Tetapi tiba-tiba Pradhan muncul dari balik pintu itu. Ia langsung menggenggam tangan Ishani dan membanting Dasima dengan satu tendangan keras. Wanita itu jatuh tersungkur ke tanah. Pradhan menarik Ishani masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dasima memiliki kekuatan magis. Ia bisa merasakan kehadiran Saksi, bahkan sebelum wanita itu muncul di hadapannya. Dengan begitu cepat, Dasima mengeluarkan jurus. Bayangan hantu tanpa tubuh melayang di udara, berputar-putar dengan suara mencekam, mencoba menakuti Saksi. Namun Saksi tidak gentar. Ia justru meminta Salin pergi. Saksi melangkah masuk ke dalam ruangan perjamuan. Para wanita desa yang sebelumnya berkumpul berhamburan keluar. Kini hanya Saksi dan Dasima yang tersisa di dalam ruangan tersebut. "Jangan ganggu ritual kami," seru Dasima dengan suara yang tajam. "Aku tidak mengganggunya. Aku hanya ingin menyelamatkan putriku," jawab Saksi tegas. Pertarungan pun terjadi. Keduanya saling menyerang dengan kekuatan masing-masing. Perlawanan berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya Saksi berhasil melempar Dasima ke dinding, yang membuat perempuan itu terkapar tidak berdaya. Ketika Dasima kalah, arwah para warga desa yang menjadi korban ritual mulai bermunculan. Wajah mereka yang sebelumnya muram, kini bersinar bahagia. Mereka tersenyum senang karena pada akhirnya Dasima berhasil dikalahkan. Ulah Dasima selama ini telah menyebabkan mereka dikorbankan dalam ritual gelap demi sesepuh Pradhan. Saksi membuka pintu yang terkunci rapat. Dia menarik rantai besi. Saksi dibantu oleh arwah para wanita. Pintu itu akhirnya jebol. Dasima yang melihat kejadian tersebut mulai sadar jika ternyata perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan putrinya membuat hati Dasima bergetar. Saksi masuk ke dalam ruangan Pradhan. Dia tidak menemukan siapapun di sana. Saksi memeriksa sekeliling. Ada sebuah peti terbuat dari kayu. Ketika dibuka, Saksi menemukan putrinya. Dia segera membawanya keluar. Tiba-tiba, Pradhan memanipulasi keadaan. Dia mengubah wujudnya menjadi Saksi dan meminta Ishani melakukan gerakan menepuk dada sebagai bentuk dari ritual. Pradhan ingin menghipnotis Ishani dengan ilusinya. "Jangan dengarkan dia!" teriak Saksi memecah konsentrasi putrinya yang sedang terhipnotis. Secepat kilat, Pradhan menculik Ishani dan dia membawanya masuk ke dalam peti kayu. Saksi membuka peti tersebut. Dia menarik putrinya keluar dan di saat itulah Saksi melihat wujud asli Pradhan. Dia adalah pria tua jelek dan bertubuh kurus dengan postur yang tinggi. Pradhan meniup debu ke mata Saksi. Saksi pada akhirnya tidak bisa melihat, tetapi dia tetap meraih tangan anaknya dan membawanya keluar. Pradhan kembali berhasil menculik Ishani ketika Saksi tidak bisa melihat apapun. Matanya perih dan dia tidak bisa melihat sekeliling. Di saat itulah Pradhan menghipnotis Ishani. Mereka menjauh dari Saksi dan mulai melakukan ritual penyedotan jiwa. Pradhan mendapatkan kekuatan dan Ishani mulai melemah. Saksi tidak bisa menolong putrinya. Di saat itulah Dasima muncul. Dia menggunakan kekuatan arwah menyerang Pradhan. Dasima berubah pikiran setelah dia melihat kebaikan Ishani dan juga perjuangan Saksi untuk membela putrinya. Dasima memunculkan kekuatan tengkorak dan menyerang Pradhan. Kakek tua itu jatuh terpental dan melarikan diri. Sementara Ishani, dia berhasil selamat dan memeluk ibunya. Setelah itu, Dasima mengatakan kepada Saksi bahwa tidak akan ada lagi anak-anak yang dinikahkan dengan Pradhan.
Polisi samar berjibaku dengan kepala desa dan anak buahnya. Tidak lama kemudian, para polisi muncul. Warga desa ketakutan dan berhamburan masuk ke dalam kebun tebu. Dan pada akhirnya, Pak Kades itu tertangkap bersama dengan anak buahnya. Saksi Isani dan Dasima berhasil keluar dari sumur. Tetapi tiba-tiba, Pradan menarik kaki saksi menggunakan rantai. Wanita itu terseret masuk kembali ke dalam sumur. Saksi geram dengan tingkah si tua Pradan. Dia kemudian membunuhnya. Dan film pun berakhir.